perkenalkan, nama saya Cendralsi. Saya akan meresensikan sebuah buku novel yang berjudul Lavina, yang ditulis oleh K.A. Novus dan diterbitkan oleh Bentang Belia. So, ini diterbitkan pada tahun 2018 bulan September, dan ini yang saya pegang itu adalah buku pertamanya. Ini terdiri dari 352 halaman dengan panjangnya ini 14,4 cm dan ini 20,4 cm. Dan harganya itu Rp79.000. Itu kalau di Pulau Jawa. Kalau di luar Pulau Jawa mungkin 90 ribuan ya. Kalau nggak salah kemarin saya belinya segitu juga sih. Karena saya juga bukan di daerah Jabodetabek. Dan penulisnya ini adalah K.A. Novus. Nih. Oke. Dia tinggal di Yogyakarta. Dia aktif menulis di aplikasi Wattpad atau enggak Swig. Dia juga udah nerbitin banyak buku dari yang di toko buku sama yang self publishing. Dan buku ini adalah cetakan ke-6. Oke? Cetakan ke-6. Dan ini bukunya bagian dari High School Series, di mana buku ini berseries nih, saling berhubungan loh. Nah, awalnya sebenarnya K.A. ini bukan penulis teen fiction. Ini karena diajak oleh Belia Bentang ini untuk berkolaborasi sama mereka. K.A. awalnya ragu, cuman pada akhirnya dia menerima juga. Dia ingin mencoba, ternyata berhasil. Yang pembacanya aja tau gak berapa di Wattpad? Pas saya lihat kemarin udah meningkat sampai 10,2 juta. Oke, banyak banget. Dan kemudian sekarang kita masuk ke bagian sinopsisnya. Sinopsisnya ini saya akan bacain. Rasanya lelah, terus berjuang tanpa adanya timbal balik. Rasanya putus asa, terus tersenyum, tapi bukan aku alasan untuk tersenyum. Tapi aku bisa apa? Nah, penasaran gak nih? Oke. Jadi ceritanya ini, Arsenio itu adalah cowok yang paling sempurna di mata si Lavina ini. Mereka berdua ini sudah pacaran sejak kelas 10 SMA. Bagaimana? Kalian bisa baca di sini. Dan sikap baiknya si Arsenio itu ternyata benar-benar datar banget. Dia belum terlalu bisa belak-belakan. So that's why Lavina ini merasa ragu. Apalagi Lavina merasa Arsenio seperti orang yang hanya menjalankan kewajibannya sebagai seorang pacar. So that's why Lavina merasa bingung. Dan Lavina juga takut dan ragu apakah cintanya itu bertepuk sebelah tangan atau hanya dia yang berjuang sendirian. Apalagi sejak dia pacaran dengan Arsenio, ternyata tanpa sadar ada orang yang ternyata sungguh-sungguh mencintai Lavina. Sayangnya Lavina udah terlanjur menyukai Arsenio dan hampir bertahan 3 tahun. Namun lama-kelamaan Lavina menjadi ragu. Seperti yang tadi saya udah bilang, dia ragu dengan sikapnya Arsenio. So that's why kita lihat. Silakan beli buku ini untuk mengetahui isi lebih lanjut bagaimana kelanjutan hubungan mereka, apakah mereka lanjut atau Lavina beralih. Di sini juga ada dia punya plot twistnya yang selalu berharap terlihat. Jadi Lavina ini ingin merasakan dilihat oleh Arsenio, bukan hanya itu. Oke, dari kelebihannya kita bisa lihat dari covernya, ada tadi saya tunjukin, ini sangat estetik. Bukan hanya itu aja, bukan covernya, kertas-kertasnya juga lumayan bagus. Dia punya dalamnya kayak misalnya gambar-gambarnya, motifnya nih, gambar-gambarnya keren, motifnya juga gak kalah bagus nih. Motifnya juga bagus, lihat. Ada kamera, ada ini, pokoknya bagus banget. Saya suka sih lihat bukunya. Habis itu dia ada beberapa, kalau misalnya kayak di sininya ada gambar, itu seperti lebih mendalami gitu, lebih masuk, lebih nyes ke dalam gitu. Dibanding biasa kadang kan ada beberapa dia kayak gak terlalu bisa mendalami gitu. Bukan mendalami sih, dia seperti tak bisa membayangkan
Jadi dikasih gambar biar Anda paham. Dan gambarnya ini benar-benar bikin bagus banget, pokoknya bagus. Yang tukang gambarnya juga keren, hebat. Dan bukunya ini yang bikin sangat bagus itu, yang saya kasih poin plusnya itu, karena buku ini bukan gampang. Maksud saya bukan gampang apa? Buku ini itu saling berhubungan dengan 9 bukunya. Nih buku yang ini. Nih. Ini saling berhubungan satu sama lain. So that's why itu bakal sangat sulit, apalagi penulisnya beda-beda. Dan penulisnya itu beda wilayah juga, beda lokasi. So that's why mereka tidak mungkin dong harus ketemu. Jadi mereka terpaksa harus sering-sering komunikasi. Jangan sampai lost komunikasi, biar mereka bisa buat yang bagus. Dan saya suka sama Kak Ainun ini karena dia dapat melakukannya dengan maksimal. Dan Kak Ai juga pokoknya bagus banget. Diksi-diksinya juga keren banget, kata-katanya juga bagus. Di sini juga ada puisi-puisinya juga keren. Terus di buku ini juga mengajari saya banyak pengalaman. Kalau kalian baca sebenarnya kalian juga bisa dapat dari banyak segi sih sebenarnya, dari asmara, cita-cita, dan banyak lagi. Kemudian kalau kalian baca buku ini doang kayaknya gak cukup, karena kalian bakal pengen baca buku lainnya yang di bagian high school series, karena ceritanya sangat-sangat seru. Oke. Kemudian saya masuk ke bagian kekurangannya. Buku ini sebenarnya nggak banyak kurang menurut saya, malahan kelebihannya banyak banget. Ini aja saya kesulitan milih kekurangannya apa. Ini kalau hasil dari saya yang dapat, ini katanya sinopsisnya itu biasanya kan puitis atau gimana gitu. Ini agak gimana gitu, kayak katanya kalau misalnya zaman sekarang ngomong itu lebih santuy. Oke. Dan dia punya kemarin saya ketemu ada beberapa kata dia yang typo. Jadi kayak ada kesalahan dalam penulisannya. Tapi saya rasa sebenarnya pasti ada salah sih, karena setiap makhluk hidup atau setiap manusia atau setiap apapun itu yang mereka lakukan pasti ada salahnya. Ini juga cuma dikit doang, gak banyak. Oke. Masih bisa lah dipahami. Next, kita akan masuk yang tahap terakhir, yaitu kesimpulan. Jadi menurut saya kisah ini itu sangat bagus banget. Ini ya, saya akan tunjukin sesuatu ke kalian. Di sini ada gambar ini. Lihat. Nah, tadi saya ada bilang yang saling berhubungan kan? Ini dia, mereka saling berhubungan satu sama lain. Karena apa? Karena mereka satu sekolah. Kisah ini menyenangkan, seru, dan mengajarkan banyak hal. Kita bisa lebih paham, lebih mengerti dari segi sekolah yang saya udah sebutin tadi, sekolah, asrama, asmara, cita-cita, tentang persahabatan. Jangan lupa, ini sahabatnya itu si Lolita dan Widi, kalau ini si Rangga. Mereka itu deket sih, dan jangan mudah salah paham. Kadang salah paham berujung bahaya ya. Jadi ini benar-benar banyak banget yang bisa didapetin, walau banyak asmaranya, romansnya. Dan ini cocok untuk anak remaja sekarang, karena mereka akan terinspirasi. Soalnya gini, kalau hanya lihat HP doang, mereka gak bakal terinspirasi. Tapi dari buku kita baca, mereka akan lebih terinspirasi. Apalagi bukunya bermacam-macam. Inspirasi yang dia dapat juga bagus. Kemudian yang saya suka dari sini, ada bagian yang saya suka nih. Penasaran gak? Nah, yang saya suka ini itu di bagian pengejaran cita-cita, perjuangan dalam cita-citanya, keinginan, apa yang dia inginkan, mengejar mimpinya, cita-citanya. So that's why ini kita dilatih, diajarin gimana caranya kita untuk berani meraih mimpi tanpa ikut-ikutan orang. Tahu kan zaman sekarang banyak orang suka ikut-ikutan. Nah, kita bisa ikutin ini, baca buku ini supaya kita tahu sebenarnya kita gak perlu ikut-ikutan orang, kita ikutin kata hati kita sendiri.
apa yang kita mau kita lakuin. Kalau saya ada kasih kalian satu kalimat bahasa Inggris, this is your dreams, not the others. Jadi ini adalah mimpimu, bukan mimpi orang lain. Jadi kamu yang berjuang, bukan yang lain. Oke? Jadi yang tadi saya bilang ini sangat disarankan. Dan kalau kalian mau naik genre apa ini, sebenarnya ini genre teen fiction, tapi di dalamnya ada romance, ada tentang perjuangan melepaskan usaha, cita-cita, dan ini juga ngebaperin. Pokoknya cerita ini itu bagus banget dan keren, dan kalian harus bisa beli. Dicoba ya, habis itu dibaca, dijamin seru. Oke? Thank you, bye bye.